Kisah ini berawal dari Pulau Kalimantan, tentang seorang pemuda biasa saja yang selalu ditolak oleh wanita yang disukainya. Pemuda ini bernama Beno yang ingin sekali memiliki pasangan hidup. Namun setiap kali Beno mendekati wanita yang disukainya selalu ditolak. Sam Beno selalu diejek oleh teman-temannya. Lalu Beno sempat teringat oleh temannya yang menceritakan tentang kesaktian Mbah Suro yang hidup di atas lembah yang orang-orang kampung pun tidak ada yang berani untuk datang ke sana karena terkenal angkernya. Tapi Beno berniat untuk mencoba mendatangi tempat Mbah Suro berada. Akhirnya Beno mulai berjalan menyusuri lembah dengan tekarnya yang sudah mantap untuk belajar ilmu jaran goyang yang bisa memikat wanita yang dia sukai. Beno berniat sekali untuk mendapatkan hatinya Sandra karena kecantikan wajahnya dan kemolekan tubuhnya. Beno berjalan menyusuri lembah yang lebat dengan pohon-pohon besar di sekitarnya. Karena didorong dengan tekad yang sudah mantap segala cobaan dan suara-suara aneh yang terdengar di lembah itu ia tidak hiraukan. Emang sedikit cabul otak Beno jika ia bisa mendapatkan ajian itu. Ia berniat bukan saja Sandra yang akan ia dapatkan. Mbah Retno janda muda yang berjualan warkop juga ingin ia gagahi. Beno terus berjalan walau ada sesekali mendengar suara memanggilnya dan kadang ular lewat di dan jalannya ia tetap terus berjalan. Setelah sekian lama berjalan Beno melihat gubuk reot yang dikelilingi pohon besar ada di depan matanya. Setelah sampai di depan gubuk itu Beno kaget dengan suara yang tidak terlihat orangnya berkata, "Apa yang kau hendak cari anak muda di tempat aku?" Beno bingung bercampur kaget dan ia berkata, "Aku hendak belajar ilmu dengan Mbah." Jawab Beno. "Masuklah ke dalam jika benar niat kamu sudah mantap untuk menerima segala resikonya," ujar Mbah Suro. Sempat ragu Beno untuk melangkah masuk ke dalam. Tapi dengan tekad yang besar Beno melangkah masuk ke dalam. Terbelalak mata Beno setelah di dalam karena ia melihat Mbah Suro sedang duduk di depannya banyak sekali benda-benda ritual aneh di depan Mbah Suro. Dengan pakaian hitam dan celana hitam janggut putih di dagu Mbah Suro menyuruh Beno untuk duduk. "Aku sudah tahu niat kamu ke sini," ucap Mbah Suro. "Apa kamu sudah siap dengan semua persyaratan dan akibatnya anak muda?" Beno terdiam lama lalu menjawab, "Iya Mbah, aku siap." Dengan senyum tipisnya Mbah Suro mengatakan, "Kamu ingin memiliki ajian pemikat jaran goyang yang ilmu ini bisa berbalik kepada kamu jika tidak bisa membawanya." Dengan nada pelan Beno menjawab, "Aku siap Mbah." "Baiklah jika kamu siap menanggung semua resikonya," jawab Mbah Suro. Lalu Beno dibawa ke kamar yang sangat gelap oleh Mbah Suro. "Masuk dan duduklah kamu di situ sampai aku membuka pintu ini kembali," ucap Mbah Suro. Beno mengikuti perkataan Mbah Suro. Setelah Beno duduk pintu ditutup oleh Mbah Suro. Hanya kegelapan yang bisa Beno lihat. Malam satu banyak suara-suara aneh yang didengar Beno. Malam kedua dan ketiga Beno merasakan udara dingin di tubuhnya dan seperti ada orang yang sedang mengamati dari pojok ruangan. Malam ketujuh Beno seperti melihat sepasang mata besar dengan warna merah menyala dengan tubuh seekor kuda. Beno juga mendengar suara kuda di dalam ruangan itu. Pagi hari Mbah Suro membuka pintu dan Beno keluar dengan muka pucatnya. "Kamu sudah melewati syarat pertama," ujar Mbah Suro. "Sekarang minumlah air ini dan kamu makan daging ini." Walau tercium bau amis Beno mengikuti ucapan Mbah Suro. "Sekarang ilmu jaran goyang sudah melekat di tubuh kamu. Namun ilmu ini sudah lama tidur dan kau memilikinya. Ilmu tua ini selalu meminta korban untuk apa yang kamu inginkan kepada wanita-wanita yang kamu dapatkan," ucap Mbah Suro. "Sekarang kamu pulanglah anak muda," ujar Mbah Suro. Beno berjalan keluar meninggalkan tempat Mbah Suro berada. Sesampainya di rumah, Beno ingin mencoba ilmu yang sudah ia dapatkan. Beno melihat Sandra lewat depan rumahnya. Dengan cepat Beno menegur Sandra. Saat Sandra menoleh Beno menyentuh tangan Sandra. Saat itu juga Sandra melihat Beno seperti Brad Pitt. Sandra langsung memeluk Beno. "Oh!" Beno berteriak karena berhasil mendapatkan hati Sandra yang sudah lama diinginkannya. Lalu Beno menolak ajakan Sandra untuk main ke rumahnya. Beno berkata, "Nanti malam ketemu di warkop Mbah Retno ya." Sandra langsung mengiyakan ajakan Beno. Malamnya mereka pun bertemu di warkop Mbah Retno. Mbah Retno juga ikut tertarik hatinya dengan Beno. "Beno, kamu seperti Brad Pitt," ujar Mbah Retno dengan senyum manisnya. Saat itu di warkop Mbah Retno juga ada teman-teman Beno dan mereka pun kaget terheran banyak wanita menyukai Beno. Padahal rupa Beno tidak tampan dan yang teman-teman Beno tahu, Beno selalu ditolak oleh wanita. Beno dan Sandra pergi dari warung itu. Namun Mbah Retno berkata kepada Beno, "Besok aku main ya ke rumah kamu," ucap Mbah Retno. Beno pun hanya tersenyum menandakan ia lewat senyumannya. Namun malam itu Sandra seperti kehilangan kendalinya.
Beno pun memanfaatkan hal itu untuk berdua sandra. Esok harinya Mbak Retno main ke rumah Beno. Dan sama seperti Sandra, Mbak Retno pun kehilangan kendali atas ilmu jaran goyang si Beno. Tanpa Beno sadari, ilmu yang dimilikinya sekarang menagih janjinya atas kendali Beno yang sudah banyak bersama wanita yang ia inginkan. Sampai suatu malam Beno tidur bermimpi. Sandra ditabrak mobil saat menyeberang jalan. Dalam waktu 3 hari mimpi Beno menjadi nyata. Beno pun tidak percaya akan hal itu. Dan kejadian itu juga menimpa wanita lainnya yang sudah pernah bersama Beno. Beno ketakutan akan kendali ilmu yang dimilikinya sekarang. Setelah banyak hal aneh yang menimpa wanita-wanita yang telah bersamanya, Beno pun bertekad kembali ke tempat Mbah Suro di atas lembah itu. Akhirnya Beno berjalan ke tempat Mbah Suro. Sesampainya di sana, Mbah Suro sedang duduk di depan gubuknya sambil terselip rokok di bibirnya dan tongkat di tangannya. "Apa kau sekarang baru mengerti?" ucap Mbah Suro kepada Beno. "Kau sudah menyatu dengan ilmu itu. Dan tidak bisa terlepas dari jiwa kamu," ucap Mbah Suro. "Tapi Mbah, bagaimana caranya agar ilmu ini terlepas dari jiwa aku?" ucapnya. "Hanya satu cara agar ilmu itu kembali kepada tempatnya semula," ucap Mbah Suro. Beno pun menanyakan ke Mbah Suro. "Bagaimana Mbah caranya?" Beno menegaskan ucapannya kepada Mbah Suro. Mbah Suro asik nyebat rokoknya. Lalu berkata kepada Beno, "Kamu sudah menyanggupi resiko yang kamu akan tanggung sendiri." Mbah Suro tersenyum tipis sambil berkata, "Hanya jiwa kamu yang akan diambil dengan ilmu itu. Baru ilmu itu kembali ke tempat awalnya." Beno gemetar mendengar hal yang diucapkan Mbah Suro. Sekarang Beno yang hilang kendali atas ilmu yang sudah ia dapatkan. Beno berlari menuruni lembah dan melihat ada jurang yang dalam. Beno melompat ke dalam jurang itu. Kepala Beno terbentur batu. Saat itu juga Beno mati karena kesalahannya. Dari tubuh Beno keluar asap hitam pekat terbang menuju ke dalam rumah Mbah Suro. Segala sesuatu jika meminta kepada selain Allah akan berujung pada penyesalan dan penderitaan. Semenjak Beno menghilang dari rumahnya, wanita-wanita yang pernah bersama Beno kembali tersadar dari jeratan ilmu jaran goyang Beno. Thank you.